belum putus, mungkin media bisa tanyakan ke MK. Hibah TNI dan Polri dihapuskan. Nah, saya nggak tahu itu kebijakan yang dibuat dari PRT. Itu yang saya katakan kenapa saya bawa ke MK. Secara Undang-Undang Dasar 45 yang saya pahami, PRT bahkan Wagub pun tidak bisa menggantikan saya. Menggantikan hak saya, kewajiban saya membuat APBD. Sekarang bayangin saya masuk tanggal 12 Februari harus mengerjakan anggaran APBD yang disusun oleh PRT. PRT ngerti nggak saya mau kemana? Pernah tanya sama saya nggak visi misi saya mau kemana? Itu yang jadi masalah. Nggak boleh mengatakan mentang-mentang saya kan PRT, saya gubernur. Bukan, PRT bukan gubernur. PRT gubernur beda dengan gubernur. Tapi surat Mendagri yang sama ya sudah. Ayo saya bawa ke MK berdebat kusir. Kita kan sudah mengenal 3 salam kawasan Monas ini. Yang selama kan sudah salam birokrasi. Jadi kemarin saya lihat kalian di media kan sudah menyampaikan informasi. Termasuk SMS ke saya, ada yang baju-baju kuning itu ikut kampanye, salah satu pasangan calon. Saya tidak mempersoalkan pasangan calonnya, tapi mempersoalkan jajaran staf saya yang kemudian itu teriak-teriak kampanye di belakang spanduk. Itu ada toh? Saya kira itu yang akan kita berikan sanksi. Sanksinya nggak ringan. Masa skorsing tanpa gaji sampai akhir kontrak. Kalau masih kelakuannya masih benar, ya nanti bisa kita pertimbangkan ulang, melamar ulang. Kalau enggak ya kita ganti orang lain. Bukan hanya 2 tadi, 32 sama 31 lah. Semua total 60 itu sekarang masih di BAP terus dan juga akan diberikan sanksi secara tegas. Kayaknya sebagian sudah di BAP dalam proses, karena baru kemarin kita. Nggak bisa bulan. Oh enggak ya, ini mulai November stop, kalau belum Desember stop. Ya kita lihat nanti kan akhir ini nanti kebijakannya aja pengajian supaya juga ada rasa jerah gitu. Ini sama. Karena setelah saya kalah kemarin di BAP sebagian, kami hanya nampang ingin foto saja. Tapi tidak tahu mereka itu soal begini nggak boleh itu nggak tahu. Jadi yang gini-gini itu kalau diberhentikan dengan hormat itu kasihan juga. Karena dia sebenarnya tanpa disadari dia hanya ingin ngeceng-ngeceng aja. Oh, itu berat, tapi kan yang penting nggak sampai diberhentikan total. Untuk sabar pungli sendiri akan ditempatkan di titik mana saja? Untuk sabar pungli nanti intelijen kita tidak akan umumkan. Semua titik akan ada 100 intelijen kita taruh di semua titik-titik pelayanan publik. Dan tidak perlu kita umumkan siapa orangnya, pakaiannya apa. Bisa juga dia penjual rokok, dia tukang parkir. Nanti akan ada penyamaran dia juga sebagai pengguna pelayanan. Saya kira ada teknik kerja secara internal yang akan kita lakukan. Nah, totalnya sih sebenarnya tidak banyak lah, kurang dari 20 itu yang tim pokok yang bisa di SK-nya boleh dibaca itu. Ada kepala dinas, kepala ini, boleh. Yang jelas semua Forkominda terlibat. Unsur polisi, TNI, kejaksaan, pengadilan semua ada. Sebagai inspektorat terutama, kemudian asisten 1 semua ada. Tapi yang pasukan di lapangan itu 100 kita sebar ke semua titik. Dan ini yang saya kira operasi intelijen dan tidak perlu kita beritahu. Itu PNS juga Pak yang terhadap itu? Pokoknya ada lah yang kita taruh. Nanti sudah. Sendiri bisa melaporkan ke Bisa ya, selama ini kan ke saya juga bisa. dari klu bisa Pak? Dari klu bisa ke saya SMS boleh. Ini kan semua ini open. Selama ini saya tahu gambar ini juga karena dari mana ini gambarnya? Ini kan kalian yang ngasih juga. Saya tahu dari mana, kalau bukan dari kalian. Kayak gini-gini kan dari kalian. Tapi saya SMS ini bukan dari saya foto. Ya oke, terima ambil. Lalu kita panggil yang ada foto, lalu di BAP. Kebetulan ada yang sengaja begitu. Sebenarnya yang serius banget itu ya beberapa yang mengajak. Yang lain hanya ingin selfie saja. Pak, pembentukan tim sabar pungli ini ada ini kalau anggarannya tidak ada secara khusus karena ini kan tim tiba-tiba dibentuk untuk 2016
Dengan demikian, ya ini pakai dukungan dari biaya yang ada saja, karena nggak untuk biaya, hanya operasi optimalisasi posisi. Tidak ada juga ordernya yang bisa ada. Karena tugas dia melayani mendesak, baru kemarin perintah menteri lagi dilaksanakan sekarang. Tapi untuk secara rutin nanti 2017 pasti kita berikan operasional. Kalau untuk PNS tadi Ada nanti di BKD lah. Saya karena tidak usah diumumkan dulu, nanti sampai SK ada diberhentikan di BKD. Sebenarnya mau diumumkan tapi secara etika tidak usah dulu. Tapi yang kita dengan tiga lengkapnya kalau mau butuh nanti kepala BKD. Itu ada 33 orang. terlibatannya seperti apa? Keterlibat, dia itu tidak masuk. Jadi kedisiplinan tidak masuk bagian daripada hasil BAP yang 4 November kemarin. Itu mulai ada yang diberhentikan, ada yang diberikan sanksi, terus berjalan terus. Kan semua instansi harus melakukan BAP. Ya umumnya sih eselon di bawah lah, karena tidak masuk lebih sekian hari, tidak masuk. Tidak, yang SKPD semua disiplin. Bagus. Oke, udah ya. Perampingan sudah kemarin bisa saya sampaikan. Yang jelas ini agar perampingan beberapa nomenklatur ini berubah, SKPD-nya berubah dari 53 menjadi 41. Perampingan. Misalnya rumah sakit daerah tidak lagi SKPD, tidak lagi SKPD, tapi dia fungsional, bukan lagi eselon 2. Spanduknya harusnya dikumpulin di Bawaslu, Panwaslu, tapi dibawa ke kelurahan. Terus kemudian ketika sekretarisnya dialog dengan demonstran, pasukan teman-teman ini, para pengunjuk rasa itu langsung masuk spanduk di depan. Pak Mas Effendi nggak sih Pak? Belum ada laporan Bawaslu. Ya, itu dulu lah, sabar pemilih dulu. Mohon perhatian, bagi Bapak Ibu yang memegang absensi, kami mohon menuju sumber suara. Ya, koordinasi itu kan terjadi unsurnya kan 9 kementerian lembaga. Kamera boleh Bu? Silakan. Oh iya, itu terjadi dari 9 kementerian lembaga yang seperti saya sebutkan tadi ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Ketuanya kan Irwas Polri, Ketua 1 kemudian Kementerian Dalam Negeri saya sendiri, Ketua 2 adalah Jaksa Pemuda Pengawasan. Jadi terus kemudian ada dari Polhukam, Kumham, kemudian dari PPATK, Ombudsman, BIN. Ya ini 9 unsur itu nanti berintegrasi gabungan inilah yang nanti bekerja bersama-sama. Kalau di Pemprov DKI sendiri, Kenapa? Pemprov DKI sendiri tugasnya itu seperti apa? Tugasnya ya pertama itu kan ada pencegahan, ada justisi, ada penindakan, dan ada intelijen. Jadi masing-masing itu tugasnya sudah dikelompok-kelompokkan. Yang utamanya biasanya kan kita pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu itu biasanya kita atau yang kita arahkan, apalagi ini kan tahun anggaran sudah mau berakhir. Ini dalam pencegahan itu sosialisasi SOP, sosialisasi apa itu di perizinan itu kan apa? SOP, di samping SOP itu adalah tarif. Jadi masyarakat itu secara terbuka tahu apa itu SOP-nya seperti apa sih. Jadi kalau melanggar SOP itu ya ada hal-hal yang perlu dicurigai. Yang diawasi itu hanya pungli di PNS saja, pemerintah saja atau di Utama PNS ya, ASN. Tapi kan ini keterlibatan tidak mungkin hanya ASN, tapi ada kolaborasi mungkin ASN dengan apa itu dengan swasta. Ya hampir sama korupsi lah itu ya. Bapak Ibu dari Inspektorat, Laporan apa? Pemilihan di Pemkot. Ya ini rutin sabar pungli ini nanti kemudian dilaporkan kepada nasional. atau ada misalkan di bawah dinas Oh enggak. Provinsi hanya satu satgas. Unit pemberantasan yang namanya ya kalau di tingkat provinsi kabupaten kota. Kalau di tingkat nasional namanya satgas pemilih. itu langsung di bawah gubernur atau Gubernur. di bawah gubernur langsung? Iya. Itu dari mana aja Bu? Itu tadi disesuaikan dengan struktur yang nasional. Jadi ya harus terdiri dari tadi ya
Pemda Kejaksaan, kemudian dari PPATK ya, kemudian dari Ombudsman, kan ada Ombudsman perwakilan kan ada ya, kemudian dari BIN, Badan Intelijen Negara yang provinsi kan ada. Gabungan dari 9 unsur tadi. Bisa kemana sih? Ada, nanti ada websitenya, ada aplikasinya, ada. Nanti akan disosialisasikan. Ya. Jadi ada 7 sektor yang sekarang ada. Iya. Satu tugas itu apakah ada operasi tambahan aman? Maksudnya operasi tambahan? Nanti haram aturan di atas untuk di kenang-kenangan sama Monas gimana sih? Ada. Tetap berlaku, tetap standar seperti yang apa adanya. Apanya? Jadi tidak ada upaya preventif agar 7 sektor ini. Oh ada. Ya sosialisasi SOP tadi disampaikan kan. Bahwa SOP itu memang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Ini yang menjadi sorotan ini. Kalau melanggar SOP berarti kan tanda kutip pasti ada pelanggaran gitu kan. Jadi itu soal SOP masuk di ranah pencegahan. Sektor-sektor yang paling rawan cengli itu tadi perizinan di Babangsos ya, terus pengadaan barang dan jasa, kemudian masalah kepegawaian yang mungkin ada jabatan yang diperjualbelikan barangkali ada, dari kesehatan BPJS ya, tadi ada 7 yang sudah saya sampaikan ya, pokoknya Pak Gubernur gantian kalau dari DKI sendiri Pak Udah jelas.